uh, peluang bisnis yang sekarang lagi di pasca pandemi. Yang pertama mungkin kita ngomong masalah sebagai influencer, YouTuber, ataupun mungkin TikTok ya. Nah, kemudian kalau orang-orang yang suka dagang pasti lebih memilih untuk bagaimana caranya saya mengembangkan apa namanya bisnis saya. Mungkin kalau sekarang di masa pandemi ini nggak mungkin dong buka toko ataupun misalkan orang jarang-jarang keluar toko. Jadi kita beralih ke online shop atau mungkin franchise lumayan lah. Saya punya duit nih, saya mau buka franchise. Dan yang ketiga dan yang keempat ini kita akan bahas kenapa kita harus bergabung di AFC. Nah, dan kita akan mulai pertama dengan bisnis apa yang tadi kita bahas di sini nih, mau buka bisnis apa. Nah, kalau influencer pun atau menjadi seorang YouTuber, kita harus mikir konten apa sih yang harus kita buat, entah YouTuber makanan atau review produk. Nah, itu kita benar-benar harus tahu dulu kira-kira segmennya kita mau ke arah mana, pembicaraan kita kemana. Atau online shop, kita mau jual apa? Skincare, atau mungkin ATK, barang apa yang kita mau jual. Kemudian, kalau franchise, itu kita mau franchise-in apa? Boba kah? Atau coffee shop? Nah, kalau AFC ini sudah pasti, kita itu kerja di perusahaan namanya farmasi ya teman-teman. Kemudian, target market, kita juga perlu set target market. Kalau misalkan makanan pun, makanan ini kira-kira yang biarkan bisa dikonsumsi semua orang kah? Atau ada segmen tertentu, misalkan ini makanan mengandung B2 yang nggak halal gitu. Jadi kan harus tahu segmennya siapa, targetnya siapa. Semua orang kah? Nah, kemudian kalau skincare, itu kita juga harus tahu. Kemudian ini skincare-nya untuk anak-anak muda ataupun untuk orang dewasa. Kemudian kalau misalkan coffee shop, itu juga kita harus tahu segmennya itu kita ke middle atau untuk high class. Nah, kalau di AFC, siapa sih target marketnya? Ini bisa kita bilang untuk semua orang ya teman-teman ya. Jadi setiap orang tuh pasti butuh produk dari AFC. Kemudian dipasarkan di mana? Kalau kita influencer, kita boleh milih media seperti YouTube, mungkin TikTok, atau Instagram. Online shop mungkin bisa di Bukalapak, Shopee, ataupun Tokopedia. Nah, franchise ini kita harus cari tempat yang benar-benar harus strategis. Nah, nggak mungkin dong kita cari franchise, buka franchise tapi di perumahan, tapi nggak ada orang yang tahu tempatnya kita. Ya pasti nanti takutnya nggak payu. Nah, kalau di AFC ini, kita bisa pasarkan di mana? Di mana aja. Nah, jadi kita di sini bisa jual di mana aja, misalkan di Instagram kita, di WA, tapi kecuali di marketplace ya teman-teman. Nggak boleh dijual di tempat ini nggak boleh. Nah, jadi kita boleh pasarin lewat Facebook kita, Instagram, tapi nggak boleh di marketplace semua ini. Kemudian, kenapa kita harus ngebuat bisnis ini? Nah, mungkin kalau misalkan orang-orang zaman sekarang, mungkin milenial zaman sekarang, itu kan lebih suka ke arah eksis. Nah, mungkin dengan dia mereview makanan itu, jadi dia jadi lebih populer. Kemudian kalau online shop itu, ya karena dia mungkin basicnya sukanya dagang. Kalau franchise tuh mungkin sekarang lagi momentum di boba, jadi supaya orang-orang niat masyarakat tuh banyak. Nah, kalau AFC itu kenapa sih kalau kita harus jalan di AFC? Karena apa? Produknya kita ini dibutuhkan oleh semua orang dan pasti useful. Nah, kemudian untuk modal, kalau influencer itu mungkin ya antara 3 sampai 5 ya untuk modal yang pertama ya. Jadi kalau 3 juta itu paling ya kamera, tripod, ring light, dan juga mungkin kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti laptop. Nah, kalau online shop ya mungkin ya kurang lebih sama lah seperti influencer ya 3 jutaan sampai 5 jutaan untuk apa namanya komputernya. Nah, kalau franchise itu masih butuh modal yang besar, teman-teman. Nah, misalkan nih kita mau buka K24 ataupun McD ataupun Janji Jiwa, itu butuh berapa puluh juta atau belasan juta ataupun sampai ratusan juta ya, teman-teman ya. Nah, kalau modal di AFC ini kita dimulai dari 3,3 sampai 19,8 juta aja, teman-teman. Dan untuk masalah modal di AFC ini kita akan bahas di belakang. Kemudian
kita juga perlu tahu apa namanya balik modalnya kapan. Nah, kalau misalkan kita sebagai influencer, nah balik modal influencer itu kapan? Ya selama reviewnya kita banyak, kemudian kita terima endorsan, ya mungkin bisa cepat BEP-nya, balik modalnya. Nah, kalau online shop itu karena kita jual barang juga mudah terukur ya teman-teman ya. Balik modalnya berapa, kita cuannya berapa itu bisa. Nah, kalau franchise ini perlu kita juga mikir apa namanya sudah ngeluarin duit gede, kena pandemi ini apakah penjualannya juga cukup laris? Nah, BEP ini kapan? Nah, biasanya kalau ada franchise itu biasanya bilang 3 tahun sampai 5 tahun. Nah, itu kan butuh waktu ya. Nah, kalau di AFC ini dalam waktu 4 minggu pasti sudah LLN 4 minggu itu sudah pasti BEP. Nah, caranya gimana nanti kita akan bahas. Nah, sebenarnya AFC itu apa sih? Nah, AFC itu singkatan dari Asayama Family Club. Jadi perusahaan punyanya keluarga Asayama. Nah, jadi kalau orang Jepang itu kan selalu pakai nama keluarga, ya Honda lah, Yamaha, Suzuki. Nah, ini namanya milenial kata Bobby cara menawarkannya ke kaum muda itu. Mungkin ilmu ini kamu sudah tahu AS itu apa, shop apa gitu loh. Tapi cara berkata-katanya itu loh. Ya betul. Ya. Cenani tolong mikrofonnya. Oke. Nah, dan juga perusahaannya kita ini sudah bergerak di bidang farmasi sejak 1969. Nah, poin penting yang harus kita tahu tentang AFC itu apa sih? Poin pertama, yaitu produk AFC ini dibutuhkan oleh semua orang. Dan kemudian poin nomor 2, kita sudah punya hak paten yang sudah diakui 3 negara, di Jepang, Cina, dan Korea. Nah, maksudnya hak paten itu kayak apa? Misalkan contohnya kalau misalkan kita lagi panas, pasti cari obat yang mengandung paracetamol, entah itu di Biogesic lah, entah itu di Panadol, Dumin, segala jenis obat yang mengandung paracetamol itu pasti bisa menurunkan panas. Dan sedangkan AFC ini punya hak paten, tapi diakui oleh 3 negara. Hebatnya di situ. Kemudian poin nomor 3, kita sudah punya standar namanya GMP, Good Manufacturing Practice. Jadi di sini perusahaannya ini nggak abal-abal, jadi sudah diakui secara internasional. Oh ya, dan juga poin nomor 4, ini mau saya tambah ya, poin nomor 4 ini, AFC itu sudah terdaftar di Tokyo Stock Exchange juga. Jadi sudah masuk ke bursa saham juga. Jadi kalau misalkan kita lihat Unilever, kemudian apalagi BCA, itu pasti perusahaan-perusahaan besar masih masuk ke bursa saham, seperti itu. Dan AFC itu juga masuk di bursa saham. Nah, kenapa kok kita harus join di AFC saat ini? Karena poin nomor pertama, hidup kita tuh lebih berarti dengan membantu kesehatan mereka dengan cuma sekedar menyampaikan kabar baik. Poin nomor 2, dapat dikerjakan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Kita di sini nggak lihat background-nya kalian tuh apa. Kemudian poin nomor 3, dibimbing dan memiliki mentor. Jadi kita di sini berbisnis, tapi nggak dilepas gitu aja. Nah, jadi ada mentor-mentor kita yang pasti ngebikin kita, ya pasti supaya kita bisa sukses di bidang AFC ini, di bisnis AFC ini. Poin nomor 4, ini lagi momentum teman-teman. Jadi ketika masa pandemi seperti ini, orang-orang banyak yang mungkin takut karena terkena corona atau apa, ini bisa dibantu. Kita bisa bantu mereka dengan menawarkan produk-produk dari AFC. Dan poin nomor 5, ini yang paling penting ya teman-teman. Kita nggak tahu sampai kapan orang yang kita kasih itu ada bersama kita. Jadi kita harus cepat-cepat sukses. Nah, kenapa? Kalau misalkan kita sekarang lagi malas-malasan nih, atau misalkan hanya mengandalkan orang tua, nah kan kita nggak tahu sampai kapan sih orang tua kita tetap ada bersama kita gitu loh. Jangan sampai ketika orang tua kita nggak ada, kita nangis-nangis, dan itu mereka kan nggak akan dengar gitu loh. Nah, untuk membahagiakan mereka ya saat ini gitu loh. Saat ini adalah momentum yang tepat. Jadi kalian pakai momentum ketika orang tua kalian ada atau orang yang kalian sayangi saat ini ada, lakukan yang terbaik buat mereka. Oke? Dan untuk produk saat ini kita cuma ada 2. Dan kita cuma bahas masalah paten aja. Jadi kita di sini tidak ngomong masalah testimoni, ini bisa itu. Enggak ya teman-teman. Tapi kita di sini langsung fokus kepada paten. Dan produk pertama kita namanya SOP 100+. Nah, itu apa? Fungsinya. Yang pertama untuk regenerasi sel. Yang kedua melancarkan peredaran darah. Dan yang ketiga perbaikan kulit. Dan kalau untuk usus-usus, itu juga punya 3 paten teman-teman. Untuk anti tumor, untuk daya tahan tubuh atau imunitas kita, terapi hepatitis. Hepatitisnya ini khususnya untuk hepatitis C, itu sudah paten. Nah,
Kemudian di usukusi ini juga bagus. Kenapa? Dia mempunyai kadar kolagen yang bagus buat apa namanya kulit kita ataupun sendi-sendi kita ataupun seluruh tubuh kita. Dan juga mempunyai bakteri baik yang bagus untuk mendetoksifikasi usus kita. Oke. Nah, kemudian yang tadi saya sempat cerita bahwa modalnya berapa. Nah, kita di sini treatmentnya AFC itu kita bilang treatmentnya 6 bulan aja. Nah, kita biasanya menawarkan seperti ini nih. Ada namanya paket Ruby. Paket Ruby ini untuk 1 bulan konsumsi. Nah, jadi kalau misalkan kita menawarkan ke teman-teman kita atau orang tua teman kita yang sedang mengalami resiko, kita bilang, kita treatmentnya di sini 6 bulan. Nah, kira-kira mau dibantu konsumsi berapa lama dulu sekarang nih? Kalau misalkan 1 bulan, pakainya paket Ruby, yaitu dapat 2 box harganya 3.300.000. Nah, boleh pilih SOP aja, boleh pilih usukusi aja, ataupun kombinasi SOP ditambah usukusi. Nah, itu paket Ruby itu untuk 1 bulan, ya teman-teman ya. Kemudian paket untuk 3 bulan, yaitu 6 box dikalikan 1.650.000 atau 3.300.000 dikalikan 3 box, 3 bulan. Nah, jadi 9.900.000. Nah, ini posisinya sebagai Safir. Dan yang ketiga, modalnya 19,8, itu dapat 12 box atau konsumsi selama 6 bulan. Nah, jadi di sini kita tuh gampangannya adalah kira-kira target market kita ini mau konsumsi seberapa lama, kita tanyanya seperti itu aja. Jadi selain mereka mendapatkan kesehatannya, dapat bisnisnya. Gimana kalau misalkan kita sharing ke teman-teman dekat kita atau orang-orang yang membutuhkan, itu kita juga dapat benefitnya atau komisinya. Dan di sini marketing plan-nya kita juga cukup terukur ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mau berbisnis, kita harus tahu untungnya kita berapa, kemudian kita harus tahu apa namanya kira-kira kita harus BEP kapan, ini bisa semua sudah terukur. Nah, ada 6 bonus AFC teman-teman. Yang pertama itu kalau kategori harian itu ada 3 bonus. Bonus pertama bonus sponsor atau kita melakukan penjualan. Bonus kedua itu bonus pasar atau selisih. Bonus ketiga pairing atau pasangan. Kalau bulanan itu ada unilevel atau omset group. Kemudian tahunan itu ada annual rank atau akumulasi jumlah pairing group dan juga contest trip. Tapi di sini kita nggak perlu bahas semuanya. Kita di sini mau bahas pada poin nomor 3. Nah, kenapa? Karena di poin nomor 3 ini powerful banget. Jadi simple, mudah diduplikasi, dan juga kalian bisa mengembangkan timnya kalian supaya dapat mendapatkan passive income. Oke? Nah, di sini kita juga ada tabel, misalkan untuk annual rank ya teman-teman. Di sini untuk posisi Bushido, per hari ini sudah ada 2 orang yang sudah achieve, yaitu grupnya kanan kiri jaringannya 20.000 pairing, dan sampai nanti akhir periode 25 September itu Pak Budi Darwin akan terima 3,3 miliar lah gampangannya. Terus kemudian kira-kira Pak Budi Darwin itu income-nya berapa sih per bulannya di AFC? Kurang lebih 600 juta teman-teman. Jadi di sini kita tuh mau buka apa namanya mau melek lah istilahnya. Kalau kita ngecek di AFC ini ada duitnya nggak sih? Ada. Kenapa? Di sini sangat achievable. Nah, biasanya kalau misalkan kontes-kontes itu agak susah ya, maksudnya kira-kira 20.000 pairing itu kira-kira mungkin nggak sih kita capai dalam waktu 1 tahun. Nah, buktinya sampai hari ini sudah 2 orang yang achieve mencapai posisi Bushido. Jadi kemudian di sini ada video ya teman-teman, di mana kira-kira teman-teman siapa aja yang sudah achieve Dubai sama sudah mendapatkan posisi annual rank. Jadi ini sebagian kecil teman-teman yang sudah achieve Dubai dan juga mendapatkan posisi annual rank-nya.
Ayu. Nah, jadi masih ada kesempatan teman-teman sampai tanggal 25 September, teman-teman bisa dapat free trip ke Dubai dan juga bisa achieve peringkat tahunan ya teman-teman ya. Oke. Seperti tadi yang saya bilang bahwa kita di sini akan bahas pada poin nomor 3 yaitu pairing ya teman-teman. Nah, di sini saya akan cerita mengenai the power of two. Hanya mengajak 2 orang aja, teman-teman. Jadi, namanya kita mau berbisnis, pasti kita harus punya target. Ya, kita mau berbisnis, pasti kita harus punya perhitungannya matang ya, teman-teman. Ibaratnya aja kita mau kerja hari Senin sampai Jumat aja nih, kita buka tokonya istilahnya. Berarti ada 5 hari ya. Nah, dikali per hari, kita ngajak teman-teman kita, 2 orang ngajak untuk ikut Zoom. Nah, total dalam 1 minggu, kita punya 10 orang yang sudah kita edukasi mengenai apa itu AFC. Nah, tapi kan nggak mungkin semua orang, 10 orang ini pasti join sama kita ya. Anggap aja lah, 20% aja yang join sama kita, bergabung sama kita, percaya sama kita. 20% dari 10 orang ini akan menjadi timnya kita, yaitu 2 orang. Join jadi timnya kita. Nah, jadi pada minggu pertama, misalkan ini Mia, saya ngajak Ani dan juga Budi. Pada minggu kedua, apa yang kita lakukan? Kita lakukan duplikasi, teman-teman. Kita ajarkan Ani dan Budi untuk melakukan cara yang sama. Apakah kita nggak boleh jualan? Boleh. Kita asumsikan aja. Paling gampang adalah kita menduplikasikan Ani dan Budi untuk melakukan cara yang sama, yaitu the power of two. Kita temani mereka, kita edukasi mereka untuk melakukan cara yang sama. Dan Ani Budi juga mengajak 2 orang temannya. Ani ngajak Cinta, ngajak Desi, Budi ngajak Eko, ngajak Fani. Nah, terus selanjutnya kita ngapain? Nah, kita bantu tim-timnya kita. Nah, jadi mungkin kita bisa kolaborasi ya. Ani bantu Charlie untuk ngajak 2 orang temannya. Dan kita bantu Desi untuk dapetin 2 orang temannya. Budi nemenin Eko dapat 2 orang temannya, kita bantu Fani untuk dapat 2 orang temannya. Seperti itu aja. Kita pokoknya intinya itu duplikasi lah, simple. Ngajak 2 orang temannya, ngajak 2 orang temannya, ngajak 2 orang temannya. Nah, di sini dapatnya apa sih? Pada minggu pertama, ini kita balik lagi ya ke tabel ya teman-teman. Nah, kalau anggap aja paling gampang posisi kita Ruby, paket pairingnya itu adalah 150 per paket. Ya, kita nggak usah ngomong masalah yang panjang diamond dulu lah, kita ngomong masalah Ruby dulu. Misalkan si A ini Ruby, si B ini Ruby. Pada minggu pertama kita dapat berapa sih? Nah, dapat 1 pairing. Jadi pada minggu pertama kita akan dapat 150.000. Nah, kemudian pada minggu kedua kita akan bantu A dan B melakukan duplikasi. A dapat berapa? A akan mendapatkan sama seperti kita pada minggu pertama, 150.000 pairingnya. Si B juga sama mendapatkan pairing 150.000 dari mengajak Eko dan Fani, E dan F. Dan kita dapat berapa? 2 dikali 150.000. Kita pada minggu kedua kita dapat 300.000. Pada minggu ketiga kita cuma bahas masalah pairing aja ya teman-teman di sini. Dan pada minggu ketiga kita juga akan terima 4 dikali 150. Pada minggu ketiga kita dapat 600.000. Nah, pada minggu keempat, seandainya duplikasi dua-dua ini terus jalan, maka teman-teman akan dapat 8 dikalikan 150, teman-teman akan dapat 1.200.000. Nah, kalau misalkan kita total 150.000, ditambah 300.000, ditambah 600.000, dan ditambah 1,2, kita dapatnya berapa sih? Pada minggu keempat, kita sudah dapat kurang lebih estimasinya adalah 2.250.000. Belum BEP, ya.
pada minggu kelima, pada bulan kedua istilahnya, itu kita sudah dapat akumulasi kurang lebih 4.650.000. Jadi hanya dengan melalui duplikasi the power of 2, duplikasi 2, 2, 2, 2 aja, kita sudah bisa BEP pada minggu kelima, teman-teman. Hanya mengandalkan pairing aja. Kita nggak ngomong masalah 4 bonus lainnya, misalkan seperti bonus sponsor, unilevel, ataupun dan lain sebagainya. Kita ngomong cuma yang paling gampang adalah the power of 2 untuk pairing. Dan sangat mungkin kalau misalkan teman-teman melakukan duplikasi, itu teman-teman bisa achieve yang namanya annual rank, yaitu yang ini, teman-teman. Nah, posisi. Mungkin dari Toreda, tim ke bawah, kanan kiri 100 pairing, teman-teman sudah dapat bonus tambahan 5 juta di luar dari bonus komisi teman-teman sekalian. Dan ini sangat achievable, jadi kita masih punya waktu sampai tanggal 25 September ya, teman-teman. Nah, jadi simpelnya adalah kita di sini kerjanya nggak perlu berat-berat, modal juga cukup relatif kecil 3.300.000, tetapi pada minggu kelima kita sudah bisa BEP plus kita mendapatkan profit berapa ini? 1.350.000. Seperti itu. Nah, ini di sini saya akan bukakan tabelnya kurang lebih the power of 2-nya seperti apa. Nih ya, teman-teman. Jadi pada minggu pertama, benar ya, kita dapat 150.000 karena cuma dapat 1 pairing. Minggu kedua, kita bantu 2 tim kita untuk melakukan duplikasi yang sama, kita dapat 300.000, total sudah terima 450. Pada minggu kelima nih, modal kita 3.300.000, sudah BEP pada minggu kelima. Dan seterusnya ini akan menjadi cuannya kita, keuntungan kita. Dan ini belum ngomong masalah bonus-bonus kita yang lain. Oke, ya. Kemudian yang harus kita lakukan apa sih? Kita di sini harus follow leader sama follow system ya, teman ya. Nah, sistemnya kita apa? Acara hari ini itu ada acara talk show, jadi khusus untuk milenial. Jadi kalau mungkin teman-teman di sini punya teman-teman ataupun mungkin saudara yang masih mau mencari peluang usaha seperti apa, bisa diajak ke acara ini, acara talk show. Setelah ikut acara ini, aku pengen tahu nih lebih lanjut mengenai produk. Aku pengen tahu nih perhitungan komisi-komisi yang lainnya. Dibawa kemana? Acara apa? Dibawa ke acara namanya LOP. Jadi di acara LOP ini, teman-teman akan dijelaskan secara detail mengenai bonus pasar itu seperti apa, unilevel seperti apa, dan juga detail-detail yang lainnya. Dari LOP, kemudian namanya baterai ya, teman-teman. Kalau misalkan kita nggak cas, kan lama-lama habis. Sama dengan energi kita. Kalau misalkan kita di sini lagi lesu, mungkin nggak sih kok saya bisa menjadi Chief Toreda, mungkin nggak sih saya bisa mendapatkan income ratusan juta. Nah, ini teman-teman ajak ke acara Home Talk. Di sini banyak yang sudah sukses, speaker-speakernya kita itu menceritakan mengenai apa yang dia rasakan, apa yang pengalaman-pengalamannya. Jadi langsung diceritakan ke kita. Jadi kalau misalkan dia ada kesusahan seperti ini, dia hadapi seperti apa. Jadi teman-teman di sini cuma melakukan duplikasi aja. Lakukan cara mereka, bodoh-bodoh ikut, pasti sukses. Dan di acara Home Talk, ada lagi namanya acara Health Talk atau NDO. Jadi Health Talk itu kita ada dokter, sesi dokter. Jadi kalau misalkan kita punya klien atau punya undangan yang mau tanya-tanya nih mengenai produk, yang nggak percaya nih, apakah benar SOP itu bisa untuk jantung atau untuk stroke? Nah, boleh diajak ke acara Health Talk. Nah, tipsnya follow leader. Kalau misalkan leadernya ngomong apa, ikuti aja. Kenapa? Dia itu sudah melakukan lebih dulu. Mereka sudah tahu caranya, mereka sudah menapaki bisnisnya lebih dulu. Kemudian follow system. Sistemnya itu apa? Ya ini 4 ini. Ya, kemudian kita juga harus punya goal. Goalnya kita apa sih? Kalau misalkan kita mau nyenengin orang tua, senengin orang tua itu sejauh apa? Dan itu kalian pegang baik-baik dan juga kejar impian kalian. Kemudian mindset positif. Jadi kalau misalkan di sini mindset juga penting ya. Kalau misalkan kita ngomongin, oh itu kan sukses kan karena pasti dibantu orang, pasti bantu papa mama nih. Lah aku kan di sini nggak ada yang bantu. Nah itu jangan. Ataupun misalkan, oh sukses kan dibantu sama leader. Nah aku di sini berjuang sendiri. Jadi aku nggak mungkin sukses. Jangan seperti itu. Karena apa?
mindset itu yang akan menentukan kita action-nya seperti apa dan result-nya kita seperti apa. Jadi kalau hari ini kita prospek dan belum closing, besok kita mindset-nya apa? Kita hari ini pasti closing. Seperti itu. Mindset-nya harus positif. Dan juga yang terakhir adalah action. Mindset-nya oke, ikutin sistem semuanya, tapi kalau misalkan kita nggak gerak, ya bodoh aja, nggak mungkin closing. Ya, oke. Sudah materi kita sampai ini aja. Thank you. Kalau mau tanya-tanya, boleh langsung unmute ataupun ke chat ya. Saya kembalikan ke MC-nya. Thank you. Makasih Indra buat waktunya. Saya mau nanya nih buat Andre Winata ya. Oh iya, Jay. Nah, kamu bisa share sedikit nggak di sini? Kamu ini interest-nya di AFC ini awalnya tuh apa? Terus background kamu apa? Oke. Bisa share sedikit nggak? Ya. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Andre. Background saya adalah International Trading Marketing. Terus saya ikut AFC ini sebenarnya untuk mencari bisnis ya, bisnis baru gitu. Karena yang lama saya udah mulai tarik semua seperti itu. Mulai join kapan, Andre? Aku mulai join November 2019. Cuman masih belum aktif banget. Jadi agak sedikit lambat dibandingkan dengan yang lain. Sebelumnya pernah ikut MLM nggak, Andre? Aku sebelumnya belum pernah ikut MLM karena dengan kata MLM itu paling anti banget lah, kayak gitu aja. Terus kenapa kok akhirnya bisa memutuskan join di AFC? Kan anti MLM tuh, gitu loh. Pertama, yang pasti kan aku pasti tanya dulu mengenai ini bisa long term nggak MLM-nya, terus produknya apa, jelas nggak perusahaannya, terus sistemnya gimana, seperti itu. Terus kan aku mulai dengar kayak ini perusahaan Jepang udah lama, 50 tahun bergerak di bidang farmasi. Terus dari segi produknya juga menarik ya, plasenta, karena aku percaya bahwa plasenta itu adalah obat di masa depan, seperti itu. Setelah join di AFC, yang sudah kamu dapat apa aja, Andre? Yang pasti dapat income tambahan. Terus aku juga belajar gimana caranya untuk mendekati prospekan. Jadi aku mendekati prospekan itu pertama kan harus gali informasi dulu. Dia butuhnya apa, seperti itu. Baru nanti aku mulai pendekatannya gimana. Kayak gitu, Ci. Nah, terus awal-awalnya tuh bisa nggak kamu diceritain? Kalau dulu kan masih belum ada LOP by Zoom kayak gini ya. Kamu rajin nggak sih? Kamu dapat manfaat nggak sih dari LOP itu? Jujur paling enak ini zaman yang sekarang ya. Udah ada Zoom, terus udah ada LOP, NDO. Nah, kalau dulu kan masih harus datang ke tempatnya seperti itu. Dan aku kan sering kedua kota gitu. Jember, Surabaya seperti itu. Jadi jarang datang. Bisa diceritain sedikit nggak, Andre? Awal kamu closing itu gimana? Susahnya kamu closing itu gimana? Cara mendapatkan closingan yang pertama itu gimana, Andre? Awal aku closing yang pasti susah ya, karena belum waktu itu kan belum booming banget. Jadi untuk meyakinkan orang itu sangat susah, dan jadi aku coba prospek ke 10 orang dalam satu hari, terus belum ada yang goal pada saat itu. Jadi prospekan pertama itu kira-kira 1 bulan lagi. 1 bulan baru dapat ya. Seperti itu, Jay. Berarti perlu ya, Andrea, buat list itu ya? Daftar nama perlu itu banget. ya?
Bank nama itu pasti butuh banget. Karena kalau kita sampai kehabisan bank nama, otomatis kita nggak ada prospekan lagi. Heeh. Terus dari kesulitan-kesulitan itu loh, Andre, bisa share nggak kamu? Maksudnya apa sih yang membuat kamu tetap untuk mau prospek orang yang pernah ditolak nggak gitu loh? Kalau ditolak itu sangat sering ya. Jadi apa ini produk apa, seperti itu. Pasti orang tanya ini produk apa, terus kayak ini plasenta. Karena orang Indonesia itu kan masih belum kenal dekat dengan plasenta, seperti itu. Sedangkan di Cina kita udah tahu banyak mengenai plasenta. Jadi bedanya sangat jauh. Pasti pertama kali ya udah sering banget ditolak. Terus aku kasih pendekatan lain kayak mengenai manfaatnya, terus patennya. Akhirnya dia ada orang yang mulai percaya seperti itu. Nah, sekarang ini kan mulai banyak, Andre, anak-anak milenial ini kan yang juga join di AFC, gitu loh. Iya. Kalau dulu mungkin masih belum terlalu banyak ya. Mungkin Andre ini salah satu anak milenial yang yang masuk awal-awal dulu itu ya. Nah, kendalanya itu di mana gitu loh, Andre? Kamu ngajak untuk closing itu orang yang mau menjalankan bisnisnya atau orang yang mau mengkonsumsi aja. Targetmu itu yang mana? Yang pasti pertamanya itu paling sering adalah salah target. Salah target itu dalam arti finansialnya belum kuat ya. Jadi untuk seumuran kita itu pasti kan range 20, 21 itu kan pasti masih belum kerja, terus pendapatannya juga dari orang tua. Nah itu menurutku kebanyakan sih salah target seperti itu. Terus yang kedua adalah masalah harga. Di mana itu kan kita tahu produknya ini kan termasuk cukup mahal. Nah, untuk kalangan menengah ke atas seperti itu. Kayak gitu juga. Terus cara saya kan tahu kamu ini kan juga punya beberapa member yang milenial ya, anak-anak milenial gitu loh. Caramu untuk mengclosingkan mereka itu gimana, Andre? Soalnya kan kebetulan ini kan memang khusus buat milenial. Mungkin kamu bisa share, jadi mereka ini bisa tahu gimana sih cara kamu untuk mengclosingkan supaya anak-anak milenial ini join di AFC. Caraku untuk closing waktu itu ke teman-teman dekat dulu ya. Yang pasti paling gampang itu adalah teman dekat. Jadi teman dekat itu tahu betapa susahnya cari duit lah zaman sekarang. Nah, kita ajak untuk bisnis bareng. Misalkan dia kerja di perusahaan lain, terus kan jarang komunikasi juga. Nah, kita ajak untuk bisnis bareng, akhirnya kan kita komunikasi lagi seperti itu. Jadi sering ketemu, terus sering sharing lah seperti itu. Terus dari segi bisnisnya juga kalau MLM ini aku bilang cukup untuk berpotensi menghasilkan lah seperti itu. Susah nggak menurut kamu, Andre? Untuk awal mungkin susah, tapi kalau dijalani sesuai dengan arahan leader ya, itu lama-lama akan gampang seperti itu. Terus ada saran nggak kamu buat mereka, anak-anak milenial ini, saran-saran gitu loh buat mereka, ya mengenai closing atau mengenai apapun lah yang positif buat mereka gitu, Andre? Ya saranku sih terus saja maju. Misalkan berapa kali pun ditolak, jangan pernah menyerah karena masih banyak prospek yang masih belum diprospek sama orang lain seperti itu. Kita bisa masuk di situ areanya. Terus untuk yang masih belum join,
Nah, itu kan mungkin bisa dipikirkan lagi lah. Karena di sini itu sebenarnya adalah sumber uang yang fantastis sih menurut saya. Oke, oke, Andre. Untuk Indra, Ya, halo. halo Indra. Boleh share dikit dong, Indra. Kamu awalnya join di AFC ini gimana, Indra? Iya, kalau awal join di AFC itu pertama kali itu kayak semacam ketipu ya, Cie, ya. Kayak pertama kali kan ya namanya orang nggak seneng MLM gitu aja ya. Jadi pertama kali kalau diomongi MLM ya pasti aku nggak mau. Oh, Terus tapi aku tuh diomongin masalah produknya aja. Nah, produknya itu kan pertama kali waktu Juni 2019 itu produk yang muncul cuma SOP Top. Nah, waktu pertama kali dijelasin masalah produk itu kan ada masalah untuk regenerasi sel dan memelancarkan peredaran darah, dan itu yang paling kena itu untuk hasil kadar gula. Ya, waktu itu juga kebetulan momentumnya juga pas ya, bulan April kemarin 2019 itu mamaku tuh harus suntik insulin, J. iya. Apa namanya, gula darahnya memang mamaku diabetes tapi sudah mungkin parah aja sampai harus insulin. Jadi saya tanya, emang ini buat orang diabetes bagus ah? Oh, bagus gitu. Ya udah. Nah, itu aku ngomong beli satu aja gitu. Nah, tapi ini ngajak aku bilang, satu tuh dapat member. Nah, terus aku tanya, bedanya dapat member apa nggak member itu apa? Dia ngomong, kalau misalkan kamu member itu nanti bisa dapat cashback. Nah, aku kan mikir, lumayan kalau misalkan kita member, nanti kalau misalnya memang cocok dapat cashback. Pertama kali mikirnya kayak gitu. Jadi belinya berapa? Ya aku 2, ya wes, coba 2. Nah, tapi basicnya tuh aku kayak nggak percaya kayak presentasi gini, suplemen gini aku nggak percaya. Nah, jadi ya antara mau makin ke orang tua tuh antara takut, ya pengen yang terbaik buat orang tua, jadi itu galau lah istilahnya. Nah, jadi ketika aku terima 2 box itu, tak split, satu box tak coba nonin mamaku, sing ada belas, sing satu box tak kasih nonin saudaraku yang ada masalah dengan ginjal. Dan setelah apa namanya kita lihat selama 1 minggu 2 minggu itu yang saudaraku ngomong, kalau misalkan dia ada masalah dengan ginjal kan pisir lah, atau kehalang-halang aja ya, atau kakinya atau apa. Nah, ini dia ngomong enak, lancar gitu loh, lebih kayak merasa kok lancar gitu loh. Kemudian aku tanya nih mamaku, pertama kali aku tanya, "Mah, ini apa rasanya pakai SOP?" Ya harap gak ada rasa apa-apa. Nah, itu pertama kali kan, sebenarnya harus gak sih SOP? Nah, ternyata waktu kontrol sama dokter itu mamaku tuh cerita kalau bahwa apa namanya minum obat dokter itu malah gula darahnya turun, drop. Harusnya kan gula darah sih dikasih sama obat-obat gula sih dikasih sama dokter kan untuk dari tinggi ke normal. Nah, ini setelah makan minum obatnya dokter lah kalau malah drop. Nah, sama dokter itu pelan-pelan tuh obat itu dikecil dilepasi gitu loh. Nah, tapi waktu itu apa namanya? Ya aku tak cobain lagi bulan kedua gitu. Dari bulan kedua tak lanjut dari mamaku itu pelan-pelan tuh memang dokternya lepas obatnya satu-satu. Karena apa? Mamaku sering drop. Bulan pertama gula darahnya drop, bulan kedua gula darahnya drop lagi. Nah, dokter itu akhirnya melepasi mulai dari insulin. Insulin ini kan 10 unit turun jadi 8 unit. Kemudian obat-obatnya gula dari 500 mg turun 250. Jadi ada progres gitu loh. Nah, dari situ aku baru percaya bahwa, oh ternyata mungkin mamaku gak kerasa apa-apa, tapi di dalam tubuhnya bekerja. Gitu loh. Nah, beda kalau misalkan di saudaraku, aku tanya, gimana kamu rasanya? Dia itu lebih gampang ngomong, oh lebih enak, fisikku seperti ini, gitu loh. Jadi setiap orang tuh ternyata responnya beda-beda. Nah, kemudian aku awalnya tuh memang cuma sekedar user tok, gak jalan bisnisnya. Gak percaya sama bisnis-bisnis kayak gini, memang anti banget sama MLM. Nah, terus kemudian baru ketiga itu aku nawari saudara sepupuku sing di Kediri, nah bojone iki ada masalah dengan jantung. Nah, setelah tak cobai, itu perlahan-lahan ngomongnya memang enak, badannya enteng, badannya sehat gitu loh.
Nah, aku baru momentum jalakno bisnis AFC itu per Januari. Nah, dari Januari itu kenapa? Desember, ceceku yang di Kediri sih suami ini kena jantung itu Agustus konsumsi, Desember pergi ke Mount E, hasilnya penyumbatannya nggak dari 80 turun. Jadi nggak jadi di bypass atau dipasang ring. Kan dokter sing di Singapura tuh kaget, apakah pernah serangan? Lah, kenapa kamu ada masalah apa? Kamu sampai konsul ke dokter jantung itu loh. Nah, dia ngomong, aku pernah serangan dok, pernah gini, pernah ini. Tapi dokternya cek ulang katanya nggak apa-apa, ya cuma dikasih obat tok, besok pulang. Nah, itu Desember itu aku mulai, oh ya produk ini ternyata ya apik ya, gitu loh. Januari, mamaku akhirnya lepas insulin, J. Nah, itu Oh, iya, akhirnya buat iya. aku jalan bisnisnya dan cerita sounding ke orang-orang bahwa produk ini bagus, gak abal-abal, gitu. Jadi kamu menjalankan bisnis awalnya tuh karena produk ini memang bagus ya? Betul, dari user, awalnya dari user. Terus setelah menjalankan bisnisnya itu, Ndra, Mm-mm. yang kamu dapat apa, Ndra? Aku, misalkan kita ngomong dari Juni aja, Juni pertama kali aku cuma sekedar jalan nonnya ya gak maksimal, bukan ngejar bisnis, cuma pokoknya ada yang butuh aku sharing, itu ternyata puji Tuhannya aku dapat cruise. Jadi Oh, iya ya. Oktober kemarin aku berangkat cruise. Dan di sana tuh juga kayak titik balikku ya, Cia. Di sana aku ngelihat ternyata yang jalan di sini tuh berbagai macam background. Mulai dari pengusaha, mulai dari apa namanya yang baru mulai kerja juga langsung jalan di sini juga sukses. Nah, di situ buat aku tuh ternyata bisnis ini juga oke gitu loh. Dan yang kedua, di kerjaanku yang lama itu kalau misalkan kita promosi atau apa, paling cuma dapat keplok-keplok sama karangan bunga, dapat bunga gitu aja. Nah, tapi Lah, kalau kemarin background-nya apa? Sebelumnya apa kamu? ada aja aku di industri asuransi. Oh, iya, iya, iya. Nah, aku di bisnis asuransi. Nah, tapi itu ketika kita promosi atau apa cuma dikeplok-keplok dapat bunga. Nah, tapi di sini tuh aku waktu itu sampai kaget itu kok Budi Darwin waktu itu tahun kemarin dapat posisi Daimyo, dapat penghargaan 1,5 M. Nah, itu aku melek. Nah, kalau pertama kali, oh peringkat Toreda, dapat 5 juta. Ya, dibilang gede ya gede, lumayan ya lumayan. Tapi mungkin waktu itu nggak klik ya. Oh Toreda, oh ya sudah lah. Maksudnya 5 juta gitu loh. Ronin 25 juta. Oh 25 juta ya lumayan lah ya gitu. Tapi benar-benar waktu melek itu waktu peringkatnya kok Budi Darwin. Daimyo satu-satunya di Indonesia dapat 1,575. Itu sampai aku, wih gila. Ternyata kerja ini ternyata karena berjenjang, karena dia juga bantu, karena dia membantu tim-timnya, dia dapat segitu. Maksudnya, oke loh ya bisnis ini, ada duitnya loh. Nah, itu baru aku tanya, ya apa cara sistemnya, bisnisnya seperti apa, lebih detailnya ke sana. Gitu. Dan setelah menjalani bisnisnya? Setelah jalan bisnisnya, kerjaan pertama aku bukan tak tinggal ya, tapi maksudnya lebih digeser lebih ke sini, karena income-nya lebih cepat sih di sini. Sampai sekarang kamu udah dapat berapa sih, Ndra? Terus peringkat kamu rank-nya tuh apa? Aku posisi sekarang Toreda C, mau menuju ke Ronin, estimasi kurang lebih aku per bulan dari titik pertamaku kurang lebih 15-an. Oke, thank you loh Ndra buat sharing-sharing-nya ya. Terus Gitu. ini ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Mungkin bisa bantu jawab ya Ndra. Teman ini tanya, kalau hanya jual produk, apa juga dapat bonus? Bisa dibantu jawab ya Ndra. Kalau hanya jual produk apa juga dapat bonus? Dapat. Mm-mm, Nah, nanti kan di sini kita buka nomor dari komentar aja ya. mm-mm. Nah, Pertanyaan berikutnya, apa yang harus kita lakukan kalau kita punya daftar nama sedikit?
tips dan sharing dong untuk mengembangkan daftar nama. Ini ke saya atau ke Andre, Je? Boleh dua-duanya. Nah, aku jawab yang tadi dulu aja ya, masalah penjualan ya, Je ya. Nah, kalau Oke. di sini apakah bonus kalau kita jualan kita dapat nggak? Jawabannya dapat. Nah, di sini kan tadi saya sudah ada tulis kan, kita di sini ada 6 jenis bonus. Tapi yang tadi saya jelaskan cuma bonus salah satu dari 6 bonus tadi. Cuma satu tok. Nah, kalau dia penjualan gimana? Ini ada tabelnya. Mau lebih lanjutnya ikutin acara LOP kayak gitu. Terus kemudian kalau name list sedikit gimana? Kalau aku pakai aplikasi aja. Jadi aplikasi kayak misalkan WeChat, Line Nearby, kemudian Tinder, itu aku pakai gitu. Jadi memang fokus untuk cari list nama baru seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan untuk Andre ya. Kok Andre kalau nawarin kemana aja kok? Ke rumah sakit atau door to door? Cara ngomongnya juga pertama kali gimana? Seperti marketing gitu ya? Oke, J, untuk menjawab pertanyaan ini, itu aku dulu sempat door to door juga, terus sempat juga sama dengan Indra, pakai Tinder, aplikasi seperti itu juga, terus kebanyakan lewat message pribadi sih, jadi kayak kenalanku semuanya tak bongkar, jadi kayak kartu nama yang dulu udah pernah tak kumpulin, itu tak kontak lagi, seperti itu. Ya, hampir sama kayak marketing sih. Marketing produk seperti itu. Tapi untuk sebagian case aku nawarin bisnisnya dulu, baru ke produknya. Cara ngomongnya jadi kayak gitu ya, bisnisnya dulu baru ke produk. Makanya kita kan harus pendekatan dulu. Jadi kebutuhannya dia apa. Kalau misalkan kebutuhannya dia ada gejala dulu, pasti aku tawarin produk dulu, baru ke bisnisnya. Kalau Ya, memang dia tidak ada keluhan, pasti aku tawarin bisnisnya, baru ke produknya. Seperti itu. oke. Berarti digali dulu kebutuhannya ya, Andrea. Iya. Melakukan pendekatan dulu gitu ya. Betul, Ci. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya. Kalau ada teman habis operasi lambung 6 bulan, apa boleh minum SOP? Sama cara minum sebelum atau sesudah makan karena asam lambung sekarang naik kadang mual. Mungkin bisa dibantu Mbak ya, Sandra. Sorry, gimana aja? Kalau ada teman habis operasi lambung 6 bulan, apa boleh minum SOP sama cara minum sebelum atau sesudah makan? Karena asam lambung sekarang naik kadang mual. Oke, kalau misalkan setelah operasi lambung 6 bulan ini, eh aku secara pribadi pasti tanyain dulu ke dokter Luigi aja ya. Maksudnya bisa apa enggak, tapi kalau misalkan seandainya boleh sama dokter Luigi atau bisa, itu saya sarankan pasti setelah makan. Gitu. Karena ini ada asam lambung naik, Indra, Iya, kadang setelah mual. makan sih. Setelah makan ya. Ya, setelah makan, dan biasanya kalau misalkan dia mengkonsumsi obat-obat dokter untuk mualnya atau lambungnya, itu diminum dulu, baru jeda 1 bulan, biasanya baru saya sarankan minum SOP. Gitu. Oke. Nah, ini untuk pertanyaan berikutnya, anak milenial kan biasanya merasa kalau mereka butuh produk ya. Bagaimana cara meyakinkan mereka supaya mau ikut join AFC? Belum butuh produk maksudnya. Jadi anak-anak milenial ini kan nggak masih belum perlu gitu loh untuk mengkonsumsi atau bahan gitu. Bagaimana mereka supaya mau ikut join AFC? Bisa dibantu, Ndra? Nah, kalau misalkan memang anak muda, biasanya memang aku nggak nawarin ke produk, jadi langsung ke bisnisnya. Jadi kita ceritain masalah The Power of Two ini, duplikasinya mudah, kemudian juga ini karena masa pandemi ini juga merupakan sebuah jawaban lah ya. Kalau misalkan kita bisnis makanan, itu kan juga orang-orang kadang-kadang kalau mau makan di tempat kan susah. Kalau misalkan kita mau PO juga kadang-kadang orang-orang juga ragu apakah
higienis kah, ataukah ini nanti harganya cocok apa enggak gitu loh. Nah, tapi kalau misalkan kita di bidang farmasi, hampir semua orang masih butuh. Karena apa? Kalau misalkan orang yang punya risiko, istilahnya, itu kan pasti sudah tahu biaya berobatnya tuh seberapa mahal. Dan kalau misalkan kita ngomong dengan harga 3,3, biasanya mereka itu lebih tutup mata. Nah, kalau misalkan anak muda ini, aku ngomong, ini bisnisnya cukup oke, sudah mulai booming juga, penghasilannya juga cukup gede, gitu. Kamu bisa atur sendiri seberapa importmu, yaitu seberapa kamu bisa dapetin besar income-nya, sama di sini kita kerjasamanya tiga, kerja sendiri gitu. Biasanya sih rata-rata ya mau sih deh bisnisnya. Oke, ini ada pertanyaan buat Indra nih, Indra. Indra apa juga mengerjakan referensi orang tuanya? Nah, orang tua saya pribadi itu tipenya orang itu sukanan. Jadi kalau misalkan aku bilang, Papa minta referensi kok, gitu. Mereka cuma bilang, pasti mereka juga sudah tahu kan produk ibu ini, gitu loh. Jadi kalau misalkan referensi dari orang tua saya sih sebenarnya nggak banyak dikerjain, cuma kadang-kadang nge-hack HP orang tua, iya. Jadi tak pasang status sendiri sih. Gitu. Terus Duo Winata, kalau orang riwayat diabetes minum SOP, apa makannya harus dijaga? Bisa dibantu, Indra? Oke, aku dulu ya dia. Kalau kejadiannya mamaku waktu itu, mamaku bukan tipe orang sih bisa ngerem makanan. Jadi kalau misalkan apa yang ada di meja, mamaku masih makan. Nah, tapi di sini aku tetap pakai pengawasan dari dokter ya. Jadi tetap minum obat dokter atau apa. Jadi nggak langsung dilepas, itu turun. Tapi kalau misalkan mau lebih optimal dibanding mamaku, ya jangan ini gitu. Mungkin ada tanggapan Andre, atau mungkin mau menanggapi juga, Andre? Atau ada membernya yang Andre ini yang punya riwayat diabetes? Mungkin bisa di-share. Ya, untuk riwayat diabetes itu aku ada saudaraku sendiri ya. Jadi umurnya udah 65 tahun. Suntik insulin harus sekitar 3 kali dalam 1 bulan. Nah, itu memang harus benar-benar dijaga sih. Karena ini kan memang untuk perbaikan ya. Jadi bukan obat, jadi harus dijaga seperti itu. Itu menurut pendapatku sih. Kalau memang tidak bisa menjaga, ya otomatis akan tidak bisa optimal seperti itu. Berarti perlu dijaga, makanannya juga harus dijaga ya, kalau memang ada keluhan, pola Ya, makannya betul, tetap harus dijaga. Iya. Ya. Nah, ini buat yang sehat, apa manfaatnya, dan jika yang sakit sembuh, apakah terus memakai produk ini? Indra mungkin bisa bantu jawab, Indra. Nah, kalau misalkan saya pribadi, saya selalu sarankan 6 bulan. Kenapa kok 6 bulan? Karena dari anjuran dari Jepang sendiri waktu kita nanya itu minumnya berapa lama, walaupun dia sehat atau apa, minumnya 6 bulan. Tapi kalau setelah 6 bulan mau dilanjutin juga nggak apa-apa. Jadi analogi yang saya biasanya berikan ke orang-orang itu ibarat kayak misalkan fitness. Nah, orang mau fitness tuh kan aku mau six pack lah istilahnya. Tapi kalau misalkan aku dalam waktu 2 bulan, 3 bulan ternyata sudah six pack, pertanyaannya aku pergi ke gym apa enggak? Ya kalau misalkan aku nggak ke gym, ya nggak masalah, kan sudah six pack. Nah, tapi kalau mau mempertahankan perutnya masih tetap six pack, ya ke gym mau. Ini nggak gitu. Saya biasanya kasih analoginya seperti itu. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, gimana caranya rekrut pemain MLM dan cara ajak mereka Zoom? Kamu pernah nggak, Indra, merekrut member MLM, pemain MLM? Aku pernah aja. Jadi aku kebetulan di
Ponorogo, aku dapat satu cukup lumayan dari MLM Seberang. Cara aku ngajaknya pasti aku pertama kali ngomong masalah bisnisnya dulu, karena mereka kan ikut MLM itu kadang-kadang lihat bisnisnya kan. Nah, tapi sebelumnya nggak semua sih yang langsung masuk ke bisnis. Jadi ya seperti kata Ade tadi, pendekatan dulu sama tahu dia tuh sebenarnya butuhnya apa, dia tuh jalannya kenapa, cari why-nya dulu. Nah, kalau misalkan dia ngomong, oh aku ikut MLM ini karena produknya bagus, nah kita gali dulu bagusnya seperti apa yang dia rasakan, kemudian dia jalan bisnisnya apa enggak. Oh iya, bonusnya lumayan bagus, gini. Kan dia cerita dulu kan, dari setelah dia cerita masalah bisnisnya atau apa, baru kita masukin. Kalau dia memang lebih ke arah bisnis, ya aku cerita masalah bisnis. Kalau misalkan secara produk, ya aku akan bicara masalah produk dulu baru bisnis. Seperti itu. Terus Terus untuk kemudian cara ngajak Zoom ya. cara ngajak Zoom. Nah, yang pasti mereka harus trust dulu. Atau paling nggak kita bikin mereka kepo. Sebenarnya bisnis kita tuh apa sih? Nah, setelah mereka kepo atau mereka pengen tahu, pasti kita ngajak ke Zoom, mereka mau. Gitu. Member kamu banyak, Andre, yang Nundra, member kamu banyak nggak yang sebelumnya pernah menjalankan MLM? Beberapa ada, tapi dibilang banyak ya enggak. Tapi ada. Gitu ya. Kalau Andre, dari Andre? Ya, C. Memberku ada beberapa sih, C, MLM. Jadi aku pertama kali ya sama kayak Indra dulu itu ngajaknya harus menyamakan line-nya dulu ya. Jadi perspektifnya harus sama dulu, baru kita bisa masuk seperti itu. Susah nggak, Andre? Untuk Dibilang merekrut susah pemain sih MLM? tergantung, C. Jadi itu kan sebenarnya itu adalah pilihan bisnis lah ya. Jadi tergantung kendaraannya kita bisa meyakinkan sebagaimana mestinya seperti itu. Kalau memang dia mau tetap di bisnisnya yang lama ya kita tidak bisa paksakan pada saat itu juga seperti itu. Kita masuknya pelan-pelan. Tapi tetap di follow up gitu ya, Andre ya? Pasti. Oke. Ini next, saya punya teman juga insulin tiap bulan. Apakah bisa membantu mengatasi dengan produk ini? Mungkin Indra bisa menjawab ya, soalnya kan mamanya suntik insulin Iya, diabetes ya, tiap hari ya, Indra ya? Sehari 3 mama kali? tiap hari. Sehari sekali malam, mama. Oh, sehari sekali ya? Nah, Nah, tadi udah dijelasin kayaknya, tapi nggak apa-apa bisa diulang, Indra? apakah bisa membantu mengatasi dengan produk ini? Bisa, karena dari uji klinisnya saja sudah ada diterangkan kan bahwa ada perbaikan untuk peredaran darahnya untuk gula. Uji klinis terhadap gula itu ada. Jadi kita percaya pada uji klinis saja gitu. Next ya, gimana caranya rekrut pemain MLM? Ini tadi udah dibahas ya. Cara ngerekrutnya gimana? Selanjutnya, kalau orang yang kita prospek hanya mau beli produk, hanya user, nggak mau menjalankan bisnisnya, apa kita juga dapat bonus jika jual produknya aja? Bisa dibantu jawab, Indra? Oke, jadi kalau misalkan dia hanya repeat atau user aja, itu kita tetap dapat bonusnya, tapi bonus sponsor. Jadi kita ini saya bukakan dulu materinya. Nah, di marketing plan itu kan kalau misalkan posisi kita rugi, kemudian kita melakukan penjualan aja, misalkan dia tuh penjualan aja tanpa melakukan duplikasi bisnis ya. Nah, setiap kali dia repeat beli, maka kita dapat 300.000. Kalau misalkan posisi kita rugi. Tapi kalau posisi kita diamond, kita dapat 5. Nah, ada Mbak terus Chandra. Iya. Namanya, tapi Ya, ini Ya. bentar.
Terus, di samping minum SOP, makannya juga dijaga, apakah olahraga juga bisa membantu? Mungkin Andre bisa menjawab, Andre. Iya, C. Apa tadi pertanyaannya, C? Di samping minum SOP, makannya juga dijaga. Apakah olahraga juga bisa membantu? Kalau memungkinkan orang itu untuk berolahraga yang ringan, itu mungkin bisa membantu. Pasti ada apa ya? Pasti ada efek sih, C, untuk olahraganya sendiri seperti itu. Karena kita gerak aja membutuhkan energi kan, seperti itu. Jadi kalori lama-lama akan terkikis sehingga terjadi apa ya? Itu apa? Metabolisme itu loh, Jay. Iya, iya, iya. Mm-mm. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apa beda MLM di sini sama MLM yang sudah ada? Karena biasanya tutup poin. Saya sendiri belum pernah ikut MLM. Kira-kira mungkin bisa bantu jelasin ya ini. Indra, Ya, Cek. kayaknya ada pertanyaan, apa bedanya MLM di sini sama MLM yang sudah ada? Karena biasanya tutup poin. Saya sendiri belum pernah ikut MLM. Nah, kalau misalkan komparasi masalah MLM sini sama MLM yang di lain ya, Cek ya. Biasanya sih pasti 11-12. Kecuali mungkin ada sistemnya yang kalau kita kan kanan kiri binary, ada yang sistemnya matahari. Nah, kalau di tempatnya kita, apakah ada tutup poin? Kita nggak ada tutup poin, tapi dari komisinya kita 80% bisa langsung dicairkan hari yang H+1 setelah kita input 20%-nya secara redeem. Itu aja sih. Kita nggak ada tutup poin kayak gitu. Ya, di samping itu kita juga nggak ada ya tuntutan untuk restock. Terus, Ya, produknya ini juga lebih mudah dijual, betul. ya kan? Terus tidak ada flash juga untuk data member ya. Terus buat Andre, waktu Andre Jay. mau merekrut atau prospek orang, tapi justru malah di prospek MLM lain, apa yang Anda lakukan? Ini pernah kejadian sih, Jay. Oh Jadi iya, waktu itu, di prospek balik ya? iya benar. Itu udah pastilah insting marketing sama-sama marketing ya pasti akan terjadi seperti itu. Yang saya lakukan sih pada waktu itu jangan dilawan ya. Jadi kayak kita harus samain line-nya dulu. Misalkan kalau dia ngomong produknya ya kita bilang oh bagus ya seperti itu. Terus kita masuknya pelan-pelan. Dari sana akan terjadi comparison seperti itu, Jay. Terus akhirnya yang di prospek kamu balik itu join di kamu nggak, Andre? Malah join di aku akhirnya. Join ya. Iya. Tapi memang karena dibandingkan dengan MLM lainnya, memang sistem kita sih memang lebih mudah ya, lebih gampang gitu loh. Terus bonusnya juga oke ya kan? Ya, benar. Kalau dari produknya sendiri juga beda kan, Jay? Seperti itu. Jadi gimana ya? Ya, terus Ini suaranya kok nggak ada ya? untuk next question, produk ini 50 tahun sudah ada di Jepang. Maaf, kenapa harus masuk dengan MLM? Karena biasanya harga di MLM lebih mahal. Apa benar ya? Terus saingan produk ini apa? Mungkin Indra bisa bantu jawab. Mungkin ini bukan produknya yang sudah 50 tahun, tapi perusahaan AFC ini, perusahaan farmasinya ini sudah 50 tahun. Bisa dibantu ya? Nah, kenapa harus masuk secara MLM? Karena gini, kita lihat tipikal orang Indonesia aja. Kalau misalkan kita ngomong masalah, misalkan lah kita masuk ke Guardian, anggap aja. AFC kan istilahnya brand baru masuk Indonesia. Jadi kalau untuk mengenalkan brand baru, otomatis biaya
produksi, kemudian biaya promosi, dan juga kemudian mungkin promosi-promosi itu kan juga harus diperhitungkan semua. Nah, kenapa kok dipasarkan dengan MLM atau lebih senangnya aku jawab itu kayak mulut lewat mulut lah. Karena apa? Orang Indonesia itu lebih seneng itu mendengarkan testimonial atau lebih seneng lewat cocok orang sih, Ci. Kayak gitu. Jadi istilahnya itu ibaratnya si A, temannya dia, mengalami perbaikan. Loh, kamu pakai apa? Aku pakai ini, bagus loh, beliau. Pasti beli, gitu loh. Jadi, orang Indonesia itu dorongannya itu lebih seneng, mendengarkan kata-kata orang. Bukan person to person ya? Person to person. Nah, terus kemudian, kalau tadi pertanyaannya harga lebih mahal, ya. Kalau kemarin itu sempat kita lihat, SOP di negara tetangga, itu 10.000 yen. Nah, 10.000 yen itu berapa rupiah? Ya tinggal dikurskan aja hari ini berapa. Nah, tapi kalau misalkan masuk ke Indonesia atau apa, itu kan pasti ada biaya-biaya yang lain. Dan lagian, SOP yang ada di negara tetangga dengan yang ada di Indonesia, kandungannya beda. Karena apa? Kalau di Indonesia itu istilahnya diformulasikan khusus gitu loh. Ada formula. Jadi, kalau di Jepang itu mungkin SOP aja, Salmon Ovari Peptide. Tapi kalau di Indonesia, SOP 100+. Kenapa? Ada yang ditambahkan. Ada formulasi yang khusus untuk Indonesia sendiri. Seperti itu. Terus saingan produk ini apa ya? Kalau mau membandingkan ya placenta to placenta, apple to apple gitu ya, Indra? Betul. Gitu Nah, ya. kalau untuk saingan produknya kita belum dapat BPOM, belum dapat izin penjualan secara legal di Indonesia. Jadi untuk saat ini penjualan saingannya kita apa? Ya saat ini saingannya kita ya itu adult stem cell itu yang dari tulang belakang itu aja sih yang bisa kita komparasi. Oke. Gitu. Terus pertanyaan berikutnya, gimana cara bikin supaya orang yang mau kita ajak bisnis ini supaya ini berarti Andra ya, yang bikin kepo dulu supaya dia interest ke kita gitu loh, Andra. Gimana, Andra? Nah, kalau supaya bisnis kita kepo, itu ibaratnya itu aku biasanya kita ngobrol-ngobrol dulu ya, kita tanya masalah kalau misalkan zaman sekarang ini kalau mau buat bisnis atau kita mau buka bisnis itu enak bisnis apa? Ya pasti kan dia akan ngomong, oh kalau sekarang sih mungkin enak itu ya buka jasa makanan, PO makanan, atau oh mungkin sekarang jual disinfektan, oh sekarang jualan ini. Kita dengerin dulu semua apa yang dia omongin gitu loh. Nah tapi kita misalkan bisnis makanan atau apa, kita tanya, tapi kemarin waktu pandemi, waktu Isa dibilang PSBB, nggak boleh loh kita makan, pasti omset juga turun ya. Nah, pasti mereka kan jawab, iya betul, omsetnya turun. Nah, tapi kalau misalkan, kalau aku lihat bisnis yang naik daun sekarang itu bisnis farmasi, kayak misalkan K24, itu kan semakin dibutuhkan oleh masyarakat. Pasti jawabannya iya, betul, dibutuhkan. Nah, aku tanya dulu, kalau misalkan kita mau buka K24, modalnya berapa? Ya kan dia pasti mikir, wah ya gede, belum namanya, belum stok-stokannya, belum tempatnya, dan lain-lainnya, izin-izinnya, dan lain-lain. Nah, aku ngomong, ini loh, ada bisnis dari Jepang, farmasi dari Jepang. Modalnya mek 20 juta. Dibandingkan sama K24, ya beda. Kira-kira kamu terbuka nggak bisnisnya ini? Loh, itu ya apa? Ajak ke Zoom akhirnya. Gitu. Jadi kita langsung tembak gitu. Jadi kita, kalau aku pribadi, lebih seneng menanyakan dulu. Gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya, calon prospek udah aktif terus atau dengan apa yang itu. Andre bisa bantu jawab, Andre? Oh iya, Jay. Bentar, tak baca dulu ya. Tadi pertanyaannya. Calon prospek udah lama nggak aktif MLM. Tolong saran atau masukan atau perbandingan apa yang kita berikan awal-awal agar mereka tertarik ikut Zoom. Pastinya sih dari segi bisnisnya dulu ya, karena bisnisnya ini menurut saya beda. Jadi
Mengapa saya anti MLM dari dulu? Karena bisnisnya itu kalau yang lama-lama itu menurut saya lebih ke arah yang di atas. Kalau yang atas kan semakin apa ya, yang kaya udah tambah kaya seperti itu loh. Kalau ini kan beda. Kalau kita semakin giat, meskipun kita di bawah, akan mengalahkan yang di atasnya seperti itu. Oke. Pertanyaan berikutnya, cara bikin mereka kepo tentang bisnis ini gimana? Kalau dari cara Andre dan Indra, kalau sebelumnya belum ada income yang bisa dibanggakan karena baru join. Ini minta pendapatnya dari Andre dan Indra ya. Indra Ya, ini diminta pendapat dari kamu dan Andre, cara bikin mereka kepo tentang bisnisnya gimana. Kalau sebelumnya belum ada income yang bisa dibanggakan karena baru join. Jadi untuk member-member baru gitu loh, Indra. Caranya Ya. gimana? Karena kan mereka belum ada income gitu loh, yang dibanggakan, belum ada income yang bisa ditunjukkan ke orang-orang supaya mereka ini kepo tentang bisnis ini gitu loh. Nah, kalau aku biasanya awal-awal kemarin, aku boros rank. Jadi, pinjem income-nya Bobby, Kueka, Budi, untuk apa namanya ke mereka. Seperti itu. Jadi, kalau misalkan income-nya kita nggak sebesar, misalnya belum ada, atau apa baru join misalnya, ya kita tunjukkan ke mereka bahwa di sini tuh potensinya sangat besar. Ini loh, punyanya Bobby itu sekian, Kueka sekian. Nah, kalau misalkan mereka bisa, ya kita harus bisa dong. Nah, ini yang gitu. Kalau dari Andre? Ya, kalau dari aku, aku sih nurutin apa kata leader ya. Waktu itu aku pernah tanya juga mengenai ini. Terus kata Ko Eka sama Ko Bobby atau Ko Yusa, mereka bilang kan tunjukin aja hasilnya dari Ko Eka Yanto atau Ko Jonas Bobby. Nah, begitu mereka tanya, loh punyamu gimana? Ya kita jawab aja. Kita kalau aku sih sedang menuju proses ke situ seperti itu. Dan itu menurutku sangat efektif sih. Aku udah buktikan sendiri. Oh iya. Berarti banyak ngerekrut member dari cara seperti itu ya? Iya, benar. Oke, jadi untuk member-member baru jangan sungkan untuk minta ke leader untuk mengenai income-nya leader untuk dibuat prospekan gitu ya, Andrea? Iya, benar sih. Nah, di samping minum SOP, apakah boleh mengkonsumsi obat lain? Bisa dijawab, Indra? Ini kan mama kamu kan juga konsumsi untuk pada saat diabetes kan juga konsumsi obat kan ya? Iya, betul, Dek. Jadi, kalau kemarin aku sempat tanya juga tuh, apa namanya, kalau misalkan mamaku minum obat dokter, pakai insulin, konsumsi SOP boleh nggak? Jawabannya boleh. Karena apa? SOP ini bukan obat. Nah, ibarat kata kalau misalkan satu box diminum semua satu hari, ya nggak akan ada namanya overdosis. Seperti itu. Tapi kalau misalkan ada orang yang takut apa namanya, minumnya nanti ketemu gimana? Ya kasih jeda aja 1 jam gitu. Obat dulu baru SOP ya, Indra? Kalau misalkan orangnya beragama, saya sarankan SOP dulu. Jadi kan misalkan kalau pagi kan bangun tidur, orang itu beragama, berarti dia bangun tidur langsung minum SOP. Jadi sebelum melakukan aktivitas apapun. Nah, tapi kalau misalkan orang itu agama, pasti kan makan, pasti dia kan minum obatnya dulu kan, dan jeda 1 jam baru SOP. Ya, Lihat dari situasi kondisinya dulu lah. oke. Nah, terus kalau ada downline upgrade beli produk, apakah upline dapat bonus? Gimana perhitungannya? Bisa dibantu jawab, Indra? Nah, kalau masalah ini kita ikut di acara LUP aja ya, supaya dijelaskan semua sampai titik-titiknya. Jadi supaya apa? Kalau misalnya kita bahas di sini kan nanti kepotong juga. Ikut ke acara LUP aja. Gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya,
Ada orang yang menganggap SOP sama dengan produk-produk plasenta lain. Apa jawaban pamungkas agar mereka langsung tertarik ke SOP? Gimana, Andra? Nah, ini biasanya aku tanya dulu produk presenta lain itu seperti apa. Misalkan yang paling booming mungkin plasenta rusa. Ya. Kita tanya dulu apa namanya. Kalau bilang sama, itu persamaannya di mana? Nah, memang untuk regenerasi sel dan lain-lain betul. Cuma kalau misalnya kita di sini asam aminonya komit itu dibandingkan asam amino pada plasenta rusa. Jadi itu kan kita juga ada tabelnya kan. Nah, kita ngomong kalau misalkan aku cuma ngecap, ya pasti semua produk nomor satu. Cuma kalau aku tipenya orang yang berbicara mengenai data. Jadi aku tunjukkan aja datanya seperti itu. Berarti data nanti bisa minta ke upline ini ya? Ya. Nah, SOP dan UTSU apakah dijual juga di Malaysia dan Singapura? Bisa dibantu jawab, Indra? SOP dan UTSU dijual di Malaysia sama Singapura. Boleh dijual di sana, tapi olahannya di Indonesia sih. Gitu. Gitu ya. Jadi mereka kan country stokis gitu ya? Country stokis ya. Jadi mereka hubungi dulu yang Indonesia, mungkin temennya atau apa yang ada di Indonesia, mereka beli, baru mereka bisa kirim ke sana loh. Gitu. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, apakah orang yang jual produk SOP dan UTSU seperti di Shopee, Tokopedia, dan lain-lain ada punishment-nya karena setahu saya produk ini dijual bebas di toko online tersebut dan bahkan ada yang jual dengan harga di bawah. Gimana, Andra? Nah, kalau misalkan dari AFC sendiri, jadi nggak cuma sekedar punishment di take down aja, maksudnya postingannya, tapi itu juga bisa hukuman pidana juga. Nah, jadi itu memang ada ketentuan-ketentuan, kita tidak boleh jual di marketplace, tapi kalau misalkan di IG, Instagram, ataupun Facebook boleh. Jadi kalau misalkan kita jual di marketplace, ya semua, kalau misalkan kena suspend, ya semua apa yang kita punya, bahkan tiket Dubai atau apa ya akan hilang, kayak gitu. Hangus. Ya, jadi perusahaan bertindak tegas ya mengenai penjualan di marketplace sama undercutting ini ya, Indra ya. Betul. Terus untuk orang yang mengkonsumsi SOP, kira-kira habis berapa paket? Apa tergantung keluhannya? Andre mungkin bisa jawab, Andre? Kalau aku sih selalu menyarankan untuk 6 bulan ya, Jay. Untuk terapi 6 bulan. Nah, itu kan satu paket diamond seperti itu. Misalkan terlalu parah dosisnya, otomatis kan mungkin bisa lebih dari paket diamond seperti itu, tergantung keluhannya sih. Nah, ini ada pertanyaan terakhir. Maksudnya kita tidak boleh jual di Shopee meski harga sama ya? Gitu ya, Andra? Iya, nggak boleh. Walaupun harganya sama pun tidak boleh di marketplace. Nah, mungkin itu semua udah pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan teman-teman. Semoga bisa membantu teman-teman untuk menambah wawasan mengenai AFC, produk dan bisnisnya. Kalau misalkan masih ada pertanyaan-pertanyaan lainnya, mungkin bisa ditanyakan ke upline atau yang mengundang ya. Sudah sekian. Mungkin Indra ada mau menambahkan atau gimana, Indra? Atau motivasi dulu dah buat teman-teman sekalian. Infokan yang acara hari Minggu. Oh iya, ada acara nanti hari Minggu jam 11 ya. Itu Sumilenial juga. Berarti tanggal 12 ya? Tanggal 12 hari Minggu jam 11 ada Sumilenial. Jadi untuk teman-teman yang mau join
bisa ya, tanggal 12 hari Minggu jam 11 WIB. Bisa mengundang teman-teman milenial yang lainnya juga. Indra, mungkin penutupan ada motivasi buat teman-teman, Indra? Ya, kalau misalkan dari saya sendiri sih di sini kita ikut bisnis AFC ini nggak rugi juga ya, karena lagi momentum, kemudian juga produknya juga nggak mungkin mubazir lah. Istilahnya kalau kita kasih ke orang tua kita pun juga pasti ada perbaikan dari mereka. Atau misalkan kita konsumsi sendiri pun bagus juga. Jadi ibaratnya itu kita di sini ya kerja bareng, kita kerja sama tim, kemudian kita ekspansi bareng-bareng bisnisnya ini supaya kita bisa sukses bareng. Gitu sih. Oke, kalau dari Andre? Iya deh. Kalau dari aku sih maju terus ya. Jadi kayak mari kita kembangin kayak bisnis ini bareng-bareng juga seperti itu. Biar nanti akan semakin besar gitu. Itu aja sih. Oke. Nah, untuk acara Zoom ini kita akhiri sekian dulu bagi teman-teman yang sudah join. Terima kasih buat waktunya. Semoga semua ini bisa memotivasi teman-teman supaya bisa lebih sukses dan berhasil dalam menjalankan bisnis di AFC ini. Sekian dan terima kasih untuk waktunya. Thank you buat Indra dan Andre ya. Thank you. Thank you. Ya, bye semua.